25 Desember atau dirayakan di 20 Desember, saya akan merasa aneh. Loh, kamu siapa yang merayakan? Siapa yang kamu rayakan? Saya belum lahir kok kamu rayakan. Emang saya prematur apa? Kan bahasanya begitu. Jadi kita gunakan logika, kita gunakan historis, kita gunakan perhitungan yang sudah ada. Nah, kenapa justru ini berusaha menghapuskan historisitas Yesus? Itu. Ya, silakan Paman Elang. Ya, Om, jadi begini, silakan tanggapin orang muda Katolik. Oke, terima kasih Bang Faus. Jadi begini Bang, kalau pastinya tentang kelahiran Yesus itu tidak bisa dihitung dengan pasti karena perputaran bumi dan sebagainya tadi. Sebentar Pak, sudah pasti Pak. Sudah pasti. Tadi sudah dijelaskan oleh Deo. Sebentar. Sudah pasti. Ya, bentar. Enggak, masalahnya sebentar. Dia mengatakan tidak pasti. Oke Pak, tolong tunjukkan datanya bahwa kelahiran Yesus itu tidak pasti Pak. Ini salah satu teori yang saya suka karena yang membuat teori ini juga Protestan. Nanti saya tunjukkan siapa orangnya. Nah, siapa Pak? Mungkin Bapak berikan data. Imannya mereka ini tidak pasti juga ya. Waktu imannya tidak pasti. Dan ya, setiap tahun itu waktu kan selalu lebih cepat dari perhitungannya tuh Bang. Bapak tunjukkan perhitungannya Pak. Tahunnya bagaimana? Tunjukkan Apakah perhitungannya. Tahun yang setiap Kita ingin tahu. dulu ya. Dengar dulu ya. Jadi begini, itu dulu memakai kalender Julian. Itu selisihnya satu hari itu 11 detik. 11 detik satu hari selisihnya. Jadi nanti tanggal kelahiran Yesus itu bergeser. Nah, 11 detik ya, 11 detik satu hari. Nanti kalau dihitung satu tahun itu bergeser satu hari nanti, kira-kira begitu. Ya, makanya itu tidak tepat. Makanya disempurnakan dengan kalender Gregorian. Nah, seperti itu. Jadi begini. Jadi begini. Bunda Maria dengan para rasul itu kan pasti bertanya, Ibu, Tuhan kita Yesus lahir di tanggal berapa? Kan pasti ditanya dong sama murid-muridnya. Nah, itulah yang tidak tertulis di Alkitab. Nah, itulah diteruskan. Oh ya, tanggal di bulan Nisan 14 di tahun apa gitulah dibilang Yahudi ya. Nah, nanti itu kan disesuaikan dengan kalender Gregorian itu bulan Desember. Nah, makanya para rasul ini meneruskan Yesus lahir tanggal 25 Desember. Nah, Paskah dari mana kita tahu merayakan Paskah hari Jumat Agung? Ya. Nah, Oke, di Alkitab ada ya Jumat Agung ya. Oke, nggak apa-apa. Itu Jumat Agung. Bangkit pada hari ketiga, hari Minggu. Nah, ini kelahiran Yesus ini kan dia bertanya kepada Bunda Maria. Nah, ini diteruskan nanti sama para rasul kepada pengikutnya. Nah, ketika para rasul mati, pengikutnya akan mengabarkan Yesus lahir itu di tanggal 25. Ayo kita rayakan supaya kita jangan lupa akan kelahiran Yesus itu. Dirayakanlah itu. Oleh siapa yang menentukan dirayakan itu? Ini oleh Uskup Teofilus. Uskup Teofilus tadi dari Kaisarea. Nah, ini di tahun 115 Masehi. Ini datanya. Oke, kita tunjukkan ya. Tadi saya sudah bacakan. Bentar, saya cari lagi. Tadi saya sudah bacakan. Ya, itu para bapak gereja, uskup gereja Katolik. Ya, Uskup Teofilus dari Kaisarea. Nih. Bentar, saya tunjukkan dulu. Jadi nggak asal-asalan. Iman kita iman yang pasti dong. Masa kelahiran historis saja nggak bisa pasti, gimana ya? Yesus benar-benar lahir kok. Di tanggalnya, ada harinya, ada jamnya,
ya. Jamnya malam kan? Oke. Ntar ya, ini saya besarkan dulu. Nanti saya besarkan lagi nih. Ntar ya. Oke. Ini ya. Oke, ini ya. Catatan paling awal tentang hal ini adalah dari Paus Telesporus yang menjadi paus dari tahun 126 sampai 137 yang menentukan tradisi misa tengah malam pada malam Natal. Oke. Kita juga membaca perkataan Tevilius tahun 181, seorang uskup Kaisarea di Palestina. Kita harus merayakan kelahiran Tuhan kita pada hari di mana tanggal 25 Desember harus terjadi. Jadi ini yang kita wariskan terus sampai sekarang tanggal 25 Desember. Nah, nanti ini ada perhitungannya. Kenapa tanggal 25 Desember? Perhitungannya ada, sudah dijelaskan tadi. Maria Zakaria itu kan masuk apa namanya? Masuk ke bait apa namanya tuh? Merayakan apa namanya? Bentar, merayakan Hanukkah. Melayani bait Allah pada rombongan Nabiya ke-8. Hanukkah. masuk ke ruang Maha Kudus ya, the day of atonement, hari pendamaian ya, pendamaian dengan cara mengorbankan anak domba, ya, mengorbankan anak domba. Nah, dilihat dari ini, lihat kira-kira akhir September Zakaria masuk, ya, nih lihat ya, Zakaria sebagai imam besar dan memasuki tempat Maha Kudus, dan ini mengasosiasikan dengan the day of atonement yang jatuh di tanggal 10 bulan Tisri, kira-kira akhir September kalau di bulan memakai pertanggalan Gregorian. Oke. Segera setelah menerima pesan dari malaikat Gabriel, Zakaria dan Elizabeth mengandung. Nah, mengandung di bulan September itu Elizabeth mengandung. Nah, di Alkitab dikatakan, Lukas 1, di Lukas 1, lihat Lukas 1. Itu kan malaikat Gabriel datang kepada Maria. Oke, kita lihat. Lukas 1 ya. Nah, ini ada semua nih peristiwanya nih. Oke. Follow Bang, follow. Oke, ini dalam bulan yang ke-6. Tadi Zakaria di sini kan nggak jelas tanggalnya. Di sini di Lukas 1 ini lihat pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes. Nih, pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes duluan. Malaikat Gabriel menjumpai Zakaria. Oke, ini. Pada satu kali waktu tiba giliran rombongan, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas. Dialah yang ditunjuk untuk memasuki ke dalam bait suci atau bait Allah, membakar ukupan di situ. Membakar ukupan apa? Pengorbanan anak domba Allah. Pengorbanan anak domba. Hari pendamaian. Ya. Itu biasanya dilakukan itu setahun sekali dalam bulan itu, dalam tahun itu. Oke. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Nah, ia mengatakan, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu." Nah, Zakaria kan nggak percaya sehingga dia bisu. Oke, ini ketika malaikat Gabriel menjumpai Zakaria ini di bulan Tisri. Kalau di kalender Gregorian itu bulan September. Nah, baru lihat kelanjutannya. Baru pemberitahuan tentang kelahiran Yesus dalam bulan yang ke-6. Nah, kita hitung
bulan yang keenam, lihat dari bulan September ya, dihitung. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Nah, di bulan Maret, malaikat Gabriel ini menjumpai Maria. Maria di sini mengandung bulan Maret. Maria mengandung di bulan Maret. Kita hitung ya, di bulan Maret. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 9 bulan, pas 9 bulan. Makanya di bulan Desember lah, tanggal 25, itulah Yesus lahir. Nah, kenapa tiba-tiba Protestan merayakan di bulan November? Nah, ini yang jadi bahaya. Ini yang jadi bahaya. Nah, berarti Protestan ini menyimpang dari Alkitab, Anda mau merayakan Yesus lahir yang bukan pada tanggalnya? Anda mau merayakan itu? Saya tanya dulu, jadi begini. Anda mau merayakan Yesus lahir yang bukan pada tanggalnya? Silakan, Om, jadi begini. Ya kembali lagi Bang, ini bukan tentang tanggalnya. Hah? Ini tentang esensi perayaan. Bro, kok bukan? Iya, dengarkan saya dulu ya. Tanggalnya tepat kita rayakan Yesus lahir di situ. Bukan berarti Yesus lahir berkali-kali, bukan. Tanggal, contoh Anda lahir, kelahiran Anda, contoh saya buat tanggal 25 Desember. Lalu ada orang yang merayakan Anda 1 Desember. Anda mau nggak dirayakan 1 Desember? Saya tanya dulu. Kalau aku nggak masalah Bang. Waduh, berat memang nggak. Iya mungkin jadi dia nanti sibuk di kemarin dia sibuk. Gini, jadi begini. Inilah kalian tidak mau menerima kesalahan itu. Itu tidak tahu Anda salah, tapi tidak masalah. Nah ini yang bukan tentang tanggalnya. Anda bilang, Anda lahir, tapi esensi Anda dari lahir perayaan. tanggal 5 Desember, lalu kamu merayakan di 1 Desember. Nggak masalah, ya masalah lah. Inilah namanya pembenaran yang kamu paksakan. Ya, contoh, Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus, lalu Anda rayakan tanggal 1 Agustus, masalah atau tidak? Masalah atau tidak itu? Ada nggak Indonesia merayakan tanggal 1 Agustus, hari kemerdekaan? Indonesia kan belum merdeka Bang. Iya, Indonesia kan sudah merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Lalu dirayakanlah itu. Lalu ada Indonesia, contoh ada provinsi yang merayakan tanggal 1 Agustus. Contoh provinsi provinsi Jawa Tengah merayakan hari kemerdekaan tanggal 1 Agustus. Dasarnya dari mana dia merayakan? Bagian dari perayaan Bang, walaupun merayakan di November kan kita tetap bilang Yesus lahir di 25 Desember, hanya kita buatnya lebih awal ini karena sibuk gitu. Karena sibuk. Jadi Yesusnya prematur ya. Bukankah itu menyalahi? Kalau Yesus tidak lahir di tanggal 25 Desember, Anda rayakan di tanggal 13 November, itu namanya menyalahi. Oh. Kita merdeka tanggal 17 Agustus, baru tanggal 1 Agustus. Oh, kita nggak sibuk, nanti kita rayakan tanggal 1 Agustus ya. Tanggal 17 Agustus. Itu alasan anak TK. Yesus kan pasti tahu. Yesus pasti tahu niat-niat baik kita semua. Saya mau komentar sedikit untuk jadi ya, kau dengar dulu ya. Kau dengar dulu saya omong jadi ya. Apapun gereja mengajarkan tentang Natal tanggal berapa itu tuh bukan jadi urusannya orang Katolik ya. Orang Katolik sudah menetapkan tanggal 25 Desember yang pasti, dan Anda tidak bisa mempengaruhi Indonesia, apalagi Anda mempengaruhi dunia internasional.
250 negara lebih di dunia ini merayakan Natal pada tanggal 25 Desember kecuali orang ortodoks yang merayakan pada tanggal 6 Januari. Jadi tidak ada pengaruhnya. Lihat Anda harus bersyukur pemerintah Indonesia di tahun 2002 itu udah masukkan kata Kristen ke dalam denominasi itu. Anda bersyukur. Lalu Indonesia juga mengakui dengan kalender Gregorian dipakai di dalam bidang Indonesia menetapkan 25 Desember. Om Melki, tahan dulu. Silakan Om Liga Katolik, apa yang disampaikan? Ada angka-angka duit itu, silakan disampaikan. Salve paman. Nggak, saya mau bela aja, nggak semua proti ngadain bulan November ya. Ada juga proti yang merayakan Natal bulan Desember, tapi tanggalnya tanggal 12 nih. Iya, bukan tentang tanggalnya, Bang, tapi kan kita paham itu. Ini namanya Christmas Live Worship. Nah, kalau kita mau ikut gimana? Kalau kita mau ikut gampang. Kita tinggal beli tiket aja. Nah, ini kalau mau ikut Natalan kita harus beli tiket ini kan. Tapi kalau mau ikut pun nggak bisa karena udah sold out ini, tiketnya udah habis. Nah, jadi nggak semua proti itu menyelenggarakan Natal bulan November ya. Ada juga mau ikut Natal bulan Desember bisa tanggal 12, tapi harus beli tiket juga. Tapi tiketnya pun udah habis ini. Betul. Ya, ini gimana Jadi, nih Om? Kalau mau Natalan tapi harus beli tiket habis pula. Kan belum tanggal 25 sudah habis pula tiketnya, bayar pula. Nah, ini gimana kira-kira? Itu kan aturan silakan panitia jadi penyelenggara, itu Bang. kepada Anda, bukan kepada saya itu maksudnya. Itu Protestan itu. Kalau penuh kan enggak kondusif, Bang. Jadi dibatasi. Berarti harus beli tiket dong saya ini kalau mau ikut ini. Tapi belum tanggal 25 juga gimana? Vespa ini di bawah. Vespa ini silakan naik dulu. Vespa ini berikan dulu keterangan kepada kita. Bagaimana nih Pendeta Esra Soro merayakan Natal di bulan November tanggal 21. Vespa nih. Coba yang agak pinter lah yang menjawab. Ya, kan intinya bukan tentang tanggalnya, tapi tetap merayakan dan tahu ketetapan tanggal nasional di mana. Gitu aja, Bang. Anda bisa nggak begini? Anda bisa merayakan hikmah Maret dan Juni. Anda bisa hikmat nggak untuk merayakan itu? Coba. Saya tanya. Bagus nggak jaringan nih? Atau jaringanku atau jaringan Abang? Rakyatnya. Ini kaburan. Nggak jelas, Bang. Putus-putus. Semua. Ya, jadinya kalau kalian buat tanggal suka-suka, artinya kalian mengkaburkan Yesus lahir tanggal berapa. Jadi seperti contoh Bukan. Jumat Agung 24 April ya. Jumat Agung 24 itu hari kita merayakan Natal. Kita merayakan aja di tanggal 25 Desember. Karena kita nggak punya waktu ya hari Sabtu kematian kita rayakan. Kan bisa. Bang, kenapa Bisa itu gitu. pasca beda-beda, Bang? Jadi Beda-beda tanggalnya, Bang. maksud saya gini loh, kalau Anda bilang tidak sesuai dengan bulannya, contoh kita tahun depan merayakan Jumat Agung kematian Yesus tanggal 24 April. Karena kalian kan suka-suka menentukan tanggalnya. Jadi tanggal 25 April hari Sabtu kalian merayakan Natal. Boleh dong, kan kita hanya merayakan. Boleh dong berarti. Tanggal 25 itu hari kematian Yesus, tanggal 26 kalian merayakan Natal. Boleh? Nggak begitu juga, Bang. Maksudnya kami salah juga nggak salah. Anak kecil saja, malu sekali.
Jadi begini. Bukan berarti Kalian itu sudah merusak. bukan berarti Jadi begini, kalian itu merusak makna kelahiran Yesus itu tanggal itu sudah kalian rusak. Ya. Yesus tidak lahir tanggal di situ, tapi kalian rayakan di tanggal yang lain, di bulan yang lain. Oke. Apakah Paus mempermasalahkan itu, Bang? Mempermasalahkan, nggak ada gereja Katolik itu merayakan tanggal November, nggak ada. Itu bermasalah itu. Tidak. Apakah Paus mempermasalahkan Jadi umat Protestan yang merayakan lebih awal dulu mula, coba? gini. Oke, Gereja awal mula. Gini loh, bentar, sabar dulu. Kalau Protestan merayakan itu, kan kalian itu kan mengambil hari raya besar Katolik. Karena Katolik merayakan Natal tanggal 25 Desember. Kalian kan ikut-ikutan merayakan Natal kan? Itu kan hari raya besar umat Katolik tuh, hari kelahiran Yesus itu. Sebentar dulu, sabar. Nah, lalu Alkitab juga itu punya Katolik. Lalu kalian ambil Alkitab Katolik itu. Lalu kalian buang 7 kitab. Itu masalah. Itu masalah. Udah kalian ambil, kalian buang 7 kitab. Loh, ini suka-suka, udah mencuri, buang lagi. Itu kan kanon kedua, Bang. Tetapi kalau kalian membuat kitab lain, mengkanon Protestan, mengkanon Alkitab, ini sesuai kanon kami Protestan. Yesus lahir tanggal 21 November. Yesus itu tidak disalibkan. Yesus itu ayahnya Santo apa namanya contohnya? Santo Dopinus gitu. Ayahnya itu. Ya udah, nggak masalah sama kami. Ibunya Yesus bukan Maria, tapi Marta. Nggak masalah bagi kami. Tetapi kalian mengambil kanon Alkitab Katolik lalu merusaknya. Itu masalah bagi kami. Paham nggak di sini? Oke, gini Bang ya. Tadi Cobalah lihat orang. Paman jadi begini kan bertanya apakah Paus di Roma pernah mempermasalahkan tentang umat Paskah, Protestan. Kan? Sebelumnya maksudnya sebelum Protestan lahir, ya, penerus tahta apostolik Santo Petrus pernah menganatema siapa, ya, bahwa pernah hampir menganatema uskup-uskup dari mana, dari wilayah Asia Kecil. Aku tidak bicara yang masa lalu, Bang. Hari ini aja Paus sekarang yang keberapa nih sekarang? Jadi itu pada saat mempermasalahkan itu, tentang ini perayaan Santo Natal. Irenaeus yang meminta kepada Paus Victor untuk tidak mengekskomunikasi atau menganatema uskup-uskup Asia yang tidak mau merayakan Paskah sesuai dengan penanggalan Roma dan Alexandria. Apalagi Protestan. Protestan muncul kapan? Ini gereja awal mula. Irenaeus lahir kapan? Ini kan dia ngototkan mempertahankan argumennya. Tolong dong kasih bukti ke saya bahwa Yesus itu lahir tanggal 21 November. Sebentar. Anda kan ngotot merayakan kapan saja boleh. Kita buktikan dengan data. Ya, tolong berikan pada saya bukti. Iya, ini bukti. Dari tadi semua yang ada di atas memberi bukti. Sekarang kami minta bukti ke kamu. Esra Sorum merayakan Natal tanggal 21 November itu dasarnya di mana? Kan sudah bilang ini kan budaya yang terjadi. Saya tidak tanya budaya. Saya tanya dasar perhitungan Esra Sorum merayakan Natal tanggal 21 November itu di mana? Kan Anda ngotot kan bahwa kapan saja boleh. Itu dasarnya di mana kapan saja boleh itu? Bukan begitu. Harusnya orang muda bicara. Ini gimana ini? Ini gimana ini? Sebentar, yang lain dulu, jangan diam dulu. Anda tadi ngotot bahwa merayakan kapan saja boleh, asalkan niatnya merayakan kelahiran Yesus. Itu dasarnya di mana? Ya, dasarnya di mana itu? Di Alkitab ditulis begitu. Di mana? Begini, Pak, soalnya, Bang. Seringkali Bukan begini, saya minta dasar, saya tidak minta omonganmu, karena omonganmu itu dari tadi ngarang terus.
Dasarnya dari mana itu perayaan itu? Kok bisa-bisanya suka-suka? Nanti setelah Paskah, besoknya rayakan Natal nggak apa-apa, ya kan? Karena kan suka-suka. Yang penting kan niatnya. Nah, itu di mana dikatakan? Asal kita berniat saja, rayakan kapan saja boleh. Itu tertulis di mana? Gereja ini kan punya sejarah kelam, Bang. Saya tidak bahas sejarah kelam. Kenapa sih Protestan ini ditanya apa? Jawabnya kemana-mana. Saya tidak tanya sejarah kelam. Saya tanya sesuai ucapanmu. Kau mengatakan begini. Asalkan kita berniat merayakan perayaan Natal, kelahiran Yesus, boleh kapan saja. Itu dasarnya dari mana? Dicatat di mana? Ayatnya di mana? Atau buku apakah yang mencatat? Boleh suka-suka, kapan-kapan saja. Saya bisa on cam sebenarnya. Saya bisa on cam. Iya. Kau kasih data. Iya. Datanya di mana itu suka-suka itu? Bisa on cam lihatnya. Belum bisa, Bang, nanti lah. Kau bacakan, kau sebutkan, saya buka dasarnya di mana. Bahwa kita suka-suka merayakan Natal itu terserah. Tidak ada yang melarang. Suka-suka mau merayakan tanggal suka-suka. Oktober juga, September. Loh, kau tadi yang ngomong gimana sih? Saya hanya menggaris bawahi omonganmu. Esensinya Katanya kapan kita tetap saja. memperingati 25, tetap Loh, kita memperingati. saya justru ikuti kamu. Esensinya yang Hanya. penting merayakan kelahiran Yesus, ya kan? Ini kan di mana itu budaya, dicatat? budaya kita merayakan, Bang. Iya. Itu Di mana sudah dicatat menjadi budaya yang kau katakan itu di mana dicatat? Sehingga merayakan Budaya. 21 November, 13 November itu Sebutkan sama-sama budaya merayakan apa, biar jelas. kelahiran Yesus. Sebutkan budaya apa biar jelas. Ya, budaya di Indonesia kan biasanya begitu. Budaya kan kebiasaan. Saya ikuti omonganmu, kau bilang budaya. Oke, berikan saya catatan. Budaya mana yang mengatakan Yesus lahir tanggal 13 November? Budaya di Indonesia, Bang, kita merayakan lebih dulu. Iya, Natal, kau bilang budaya. Budaya gereja manakah yang merayakan Yesus dilahirkan tanggal 13 November? Dicatat di buku gereja mana, sinode mana? Semua itu tidak perlu harus berupa catatan, Bang. Loh, berarti sekarang sudah tidak berlaku sola scriptura. Pak, Ya itu kan sola scriptura sudah tidak berlaku kalau begitu ya? itu lisan-lisan yang tercatat, Bang. Maksudku yang budaya di lisan-lisan yang Indonesia tercatat. ini. Tadi katanya tidak perlu catatan, gimana sih? Lisan-lisan yang tercatat, tapi tadi katanya nggak perlu dicatat. Gimana ini? Itu kata-katanya Itu kalau kontradiksi. masuk ke Kontradiksi itu kalau omongan masuk Pak. ke sejarah, kalau masuk ke sejarah kelam gereja memang begitu dia, Bang. Itu nggak ada kaitan perayaan Maksudnya di Natal dengan Indonesia- sejarah kelam. Saya tidak bahas sejarah kelam. Saya tanya kelahiran Yesus beda. Oke, saya ikuti omonganmu. Ada kaitan dengan sejarah kelam. Tolong kasih saya catatan. Di mana ada kaitan Ya. perayaan Natal dengan sejarah kelam? Itu kita tidak bisa lepas dari kesalahan. Iya, Bapak tunjukkan pada saya ada kaitan Natal dengan sejarah kelam. Silakan. Iya itu tadi, Bang. Kita tidak bisa lepas. Loh. dari kesalahan. Pak, apa Makanya kaitannya merayakan pertanyaanku, Natal dengan sejarah apakah- kelam, Pak? Sekarang begini, Bang. Bukan jadi begini. Sekarang begini. Pak, Apakah Paus sekarang begini, mempermasalahkan kau orang mengatakan Protestan tadi merayakan sejarah lebih dulu? kelam. Apa kaitan sejarah kelam dengan Natal? Itu yang Bapak kaitkan dulu. Karena Anda lompat-lompat Ya, kita soalnya. Kita tidak bisa lepas dari kesalahan, Bang. Itulah sejarah-sejarah kelam kita. Apa yang salah? Apa yang salah? Banyak hal. Iya, silakan tunjukkan yang salah, Pak. Daripada kita berputar-putar, pertanyaanku buat teman-teman di Loh, kau sini, yang apakah muter-muter, Paus lompat-lompat lagi mempermasalahkan ketika Protestan Kau yang merayakan lebih dulu? lompat-lompat. Ya dipermasalahkan Paus hari ini. dong karena ajaran sesat.
Masa merayakan Natal November? Mana Yang catatan benar aja. atau naskah dari Paus hari ini mempermasalahkan itu mana? Itu di atas sudah ditampilin ke kamu. Silakan Pak Mandeo. Kamu Bukan- diam dulu. bukan yang Kamu dari dulu-dulu. tadi lompat-lompat. Bukan yang dulu-dulu, yang Lompat-lompat hari dari ini. tadi. Iya, itu ditampilin. Kau diam dulu, kau diam. Biar Oke, dijelasin. silakan. Dari tadi lompat-lompat sejarah kelam dengan Natal. Apa kaitannya? Ya, kita tidak terlepas dari kesalahan, itulah sejarah kelam. Iya, berikan saya yang salah itu apa? Kau ngomong. Kasih saya datanya apa? Tentang apa? Banyak juga pelanggaran-pelanggaran di dalam. Iya, saya minta satu loh. Kasih saya satu. Orang ini diajak ngomong malah nggak nyambung. Sebutkan satu, apa? Sebentar Bang ya, saya cari datanya. Aduh, ya ampun. Aduh, orang begini. Cari dulu di Google, Pak. Jangan jaka sembung bawa golok. Banyak datanya. Kalau gereja tuh pernah salah. Apa, Pak? Salah apa? Cari Google dulu. Pernah salah, cari Google dulu. Aduh. Ampun. Intinya banyak. Salah lah, apa, Pak? Abang pun bisa cari. Salah apa? Satu saja sebutkan. Salah apa? Ada kisah-kisah di dalam biara. Sebutkan satu saja. Jangan muter-muter. Berarti kau fitnah. Oh, fitnah kau, fitnah. Sebutkan Buka satu. aja sendiri, banyak. Iya, sebutkan satu. Satu aja kau tidak tahu. Tukang fitnah ini orang nih. Satu, sebutkan satu. Intinya tidak. Sebutkan semua satu, tidak Pak. terlepas dari Pak, kesalahan. jangan lari-lari. Fokus. Gereja pernah salah, sebutkan satu. Ya, para pastor yang mencabuli. Pendeta juga mencabuli, juga ada jemaat juga. Jangan ngomong itu. Nanti saya tunjukkan nanti datanya pendetamu mencabuli juga ada. Gimana sih? Itu tanda Gini, ajaran Nggak ada gereja. otaknya orang ini. kita tidak pernah lepas dari itu salah. Bentar. Jadi begini, Daud juga pernah salah, Petrus juga pernah salah. Ajaran Petrus itu, kitab Petrus itu kenapa kamu pakai? Kenapa Daud dipakai? juga pernah berzina. Kalau Kenapa betul. kamu pakai kitab Mazmurnya? Kalau omnya bilang, Intinya kalau kalian omnya itu sudah bicara permasalahkan tentang kasih kelam, mana kalau omnya datanya sudah Paus bicara hari tentang ini kelam, mempermasalahkan kasih perayaan datanya, Natal. Pak. Coba kasih datanya. Kita Kalau kasih- memang ajaran kasih datanya ajaran Paus. Udah gereja jangan Katolik kemana-mana. itu kelam. Sebentar Kasintul. Ajarannya Jangan yang kelam. kemana-mana. Buktikan itu. Oke. Berikan saya satu. Kau tadi bilang Banyak. gereja pernah salah. Jangan sebut percabulan. Pendeta pun tukang cabul ada. Jangan kau ngomong macam-macam. Yang itu Sama saya tahu aja, itu kan? banyak. Ajarannya. Ya. Sekarang mana yang salah? itu bukan sebentar Kasintul. Bukan salah gereja. Kalau salah gereja nanti semua para nabi juga punya salah nanti. Kau tidak usah pakai kitabnya nanti. gereja Kau menutupi gunakan logika yang sama. kesalahan-kesalahan Ya, mana? para pastor. Kesalahan para uskup gereja menutupi. mana datanya? Mana datanya? Mana datanya? Kau tunjukkan data dulu. Kau tunjukkan data. Asal ngomong Oke, ngedabus. sebentar saya cari biar Abang puas Orang saya cari. kayaknya Iya. bukan Kristen. Dia kayaknya bukan Kristen. Lebih turunkan dia saja. Dia ini kayaknya bukan Kristen. Turunkan dia saja. Kayaknya dia dari RT sebelah. Dia tidak paham tentang Natal. Turunkan dia saja. Nanti buat kita baku kali kata kasar lagi. Turunkan dia saja nih jadi. Saya curiga dia ini agama bukan Nggak apa-apa, Kristen. Paman Melki. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita ikuti saja dulu caranya. Ya, ini salam, selamat. Salve. Silakan disapa Kak Sintil, dari mana, gereja mana dia Kak Sintil? Si Randy. Oh ya, Randy. Shalom salve dari gereja mana? Dari Kristen, Katolik, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Islam. Katolik Flores. Katolik Flores. Oh, Katolik Flores. Oke, oke. Ya. Jadi begini Bang,
Makanya kalau yang di Proti mau naik bang, lebih banyak lika-likunya banyak. Tidak bisa dijawab, tunggu cari data, fakta sejarahnya, bahkan 16 lagi Oktober lari ke 1992. Sebentar Bang ya. Sebelum saya lupa. Bang, aku masih ngomong bang, cari dulu bang, ini belajar yang serius, belajar sejarahnya. Saya Bang, serius, mau kita jawab. tidak pernah lepas dari Iya betul bang, serius. Tapi pertanyaan minta salah satu membuktikan bahwa ada kesalahan bang, lama sekali mau jawab. Betul. Makanya saya minta di mana Paus hari ini mempermasalahkan ketika umat Protestan merayakan Di lebih dulu. atas sudah ditampilin di atas. Hari ini, Paus hari ini bukan yang dulu-dulu. Sebelum Protestan lahir, gereja Bang, awal mula. Bang, jadi juga saya sudah mau tanya kepada dianatema bang. tentang Paskah Sabar Pampanku. oleh Aku mau Paus tanya Victor kepada bang. pada uskup-uskup di Asia Bang, tentang perayaan Itu Paskah. peristiwa 16 Oktober itu. Bang, begini. Gereja menutupi Peristiwa apa kebenaran. itu? Peristiwa apa itu? Sebentar teman-teman. Saya kejar dulu di sini. Iya, Peristiwa apa? kejahatan-kejahatan di dalam gereja. Kejahatan Cabulan. apa? Sebutkan satu saja. Ini manusia satu saja nggak bisa nyebutin loh. Satu saja. Itulah Apa? kejahatannya. Iya apa? Satu saja apa? Saya belum bisa on cam. Satu Sudah saja saya carikan tema sebutkan. Kamu nanti. bisa baca kan? Kamu bisa baca kan? Iya, sebentar. Baca. Apa? Aduh, modal Google ternyata. Terus kenapa kalau Google kan data juga? Iya, kamu baca. Dari tadi diminta baca kok. Ini orang apa bukan? Tinggal sebutkan, dibaca apa yang kau lihat, gimana sih? Kok bang, kenapa kasih turun saya bang? Kenapa kasih turun saya tadi? Enggak ada yang nurunin om. Mungkin terlempar sendiri. Oke. Silakan. Jadi begini, kamu tinggal hafalin yang kamu lihat di Google, sebutkan satu. Iya, Nanti kasus baca apa? Iya, kasus ceritakan. di mana Iya. gereja Saya mau dengar kebenaran. kau ceritakan kasus apa itu. Itu kasus pencabulan di dalam gereja yang ditutupi oleh Loh, para pendetamu juga bercabul juga ada. Gimana sih? uskup. Ya sama kan Bang, maksudnya. Itu bukan kesalahan. Saya Nah, pikir coba kau saya pintar. tengahi dulu, saya tengahi dulu dia, saya tengahi dulu. Saya pikir orang ini pintar dari tadi. Bentar begini ya. Kita tidak bisa lepas dari Ini sangat kesalahan. menarik Om Belang, sangat menarik. Karena teman saya Protestan dia juga berkata alasan dia menjadi seorang Calvinis karena Katolik pada zaman dulu itu kelam. Nah ini ucapannya sama Om, makanya saya ingin dengar dari mulutnya dia langsung alasan mengatakan Banyak. Katolik itu zaman dulu kelam itu apa? Begini, bentar dulu ya, biar Baca cerdas aja. kamu. Bentar, gini. Sekarang kan semuanya Jadi, sudah bentar, jadi begitu gini, biar kamu cerdas, ya. Gini, yang mau kamu buktikan itu gini. Randy, bentar dulu Randy, nanti saya turunkan. Ya. Silakan bang, silakan. Bentar dulu Randy, kamu di bawah dulu ya, bentar. Jangan motong kalau bicara, Oke, jangan dinaikkan Randy ya. Oke, biar kita fokus. Ajaran gereja mengatakan jangan mencuri, jangan berzina. Itu ajaran gereja. Ya. Lalu umatnya itu ada yang taat, ada yang melanggar. Yang salah ini umatnya atau ajaran gerejanya yang salah? Silakan dulu jawab. itu poinnya Bang. Itu Ya, poinnya Bang. yang salah itu Terkadang- ajaran gerejanya atau umatnya yang salah? Ketika ada yang melanggar. Betul, Hah? gini Bang. Ketika Enggak, jawab dulu. teman-teman Jangan betul-betul protes, apa.
Kamu belum jawab. Yang salah itu ajaran gerejanya atau umatnya yang salah? Paman Elang, dia nggak mau Umat. jawab. Umat. Coba Jawab dibesarin dulu. saya Saya dulu. jawab. Umatnya yang salah ya. Oke, bentar ya. Umat yang salah. Oke. Kalau kau katakan Kepada tadi, orangnya. kan, ajaran gerejanya betul kan? Nah, oke. Kalau paus entah imam itu bercabul, sedangkan ajaran gereja jangan bercabul, jangan berzina. Yang salah itu ajaran gerejanya atau imamnya yang salah atau pendetanya yang salah? Silakan dijawab. Bagaimana? Ajaran gereja mengatakan jangan bercabul, jangan berzina. Jadi pendetanya atau imamnya ada yang melanggar. Itu yang salah itu berarti kan pendetanya kan, bukan ajaran gereja kan. Betul? Iya. Pendeta. Nah, sekarang betul. sekarang tunjukkan ajaran gereja Katolik yang salah. Silakan. Biar kamu tahu mana ajaran gereja yang salah, mana oknum yang salah. Biar saya didik kamu dulu, biar paham kamu di sini. Di mana ajaran gereja Katolik yang salah? Ajaran ya, bukan oknum ya, bukan manusia ya. Silakan. Oke, betul, bagus. Begini Bang, sebenarnya Bantu nih. bukan saya ingin mengajak kita melihat ke belakang, tapi Coba fokus. Tunjukkan, jangan kemana-mana lagi. Fokus, tunjukkan. Nanti saya tunjukkan. Ini saya tunjukkan nanti. Bentar ya. Gini ya. Kayak gini saya tunjukkan. Kalau kamu mau menunjukkan seperti saya, gini. Sebentar. Biar saya tunjukkan kamu. Contoh, ajaran gereja itu salah. Bentar ya, saya besarkan ini. Oke, ini contohnya gini. Saya kasih contoh sama kamu. oke Bang, saya mute lagi azan di sini. Ya, oke. Ini Azan saya ke kasih apa contoh. gitu? Pokoknya Ini saya sebelum kasih azan. contoh sama kamu biar kamu nalar ya. Ini contoh ini gereja masih Injili di Timur tentang apa nih? Tentang peraturan pastoral. Nih. Teologi, naskah teologi dan peraturan pastoral, pelayanan pernikahan kudus. Nah, ini peraturan gerejanya atau ajaran gerejanya. Oke. Nah, biar kamu paham. Ini peraturan gereja ya, bukan peraturan pendeta. Bukan peraturan pendeta, tapi peraturan menjadi peraturan gereja atas nama gerejanya. Nih. Nah, lalu di sini dikatakan, nah, di sini dia tidak menceritakan pendeta-pendeta yang umat-umat yang bercerai, tidak. Tetapi di sini menceritakan boleh cerai nikah lagi. Ini di bab 6 yang judulnya perceraian pasal 10 ayat 1. Ya, dia mengatakan begini. Ini peraturan mereka. Gemit mengakui pernikahan tanpa perceraian berdasarkan keyakinan bahwa pernikahan disatukan oleh Allah. Ini sudah disatukan oleh Allah dan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini dasarnya. Lalu dia di ayat kedua bertentangan lagi dengan ayat pertama. Lihat, peraturan perceraian yang dilakukan oleh anggota Gemit didasarkan pada hukum negara yang berlaku. Sudah. Nah, ada perceraian, tapi yang menceraikan itu adalah hukum negara atau pengadilan. Oke, kita masuk ke ayat 4-nya, butir keempat. Majelis jemaat dapat melaksanakan pelayanan pernikahan bagi anggota jemaat yang bercerai. Ya, bagi anggota jemaat yang bercerai setelah melewati proses percakapan pastoral yang matang dan disertai ketentuan. Ketentuan apa boleh menikah lagi setelah bercerai? Salah seorang telah meninggal dunia. Baru yang kedua sudah bercerai secara hukum. Pertanyaan kita yang ini sudah bercerai secara hukum. Kalau meninggal dunia boleh dong, di Alkitab mengatakan boleh kalau sudah meninggal dunia.
Nah, di mana ayat yang mengatakan Yesus mengatakan kalau sudah bercerai boleh nikah lagi? Silakan dulu. Jadi begini, silakan dijawab dulu. Di mana Yesus mengatakan kalau bercerai boleh nikah lagi? Atau sebaliknya, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia? Yesus berkata di Matius 19 ayat 6, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Lalu gereja Gemit ini mengakui perceraian secara hukum lalu dinikahkan lagi. Ini bertentangan dengan Yesus atau sesat ini? Atau salah? Silakan. Jadi begini, ini bertentangan dengan perintah Yesus atau ini sesat? Silakan. Jadi begini, silakan dijawab dulu nih. Ya, terima kasih. Ini kan apa? Berkat dari imam yang menikahi, yang dipersatukan Allah. Tumpangan tangan. Ya, betul. Terus? Begini, Bang. Ini boleh nikah lagi, diberkati lagi. Setelah cerai dinikahkan lagi. Apakah ada ajaran aku ambil seperti poinnya, ini? Bang, ya. Aku ambil poinnya. Sekarang dulu, Ketika putar dulu. mereka melihat, biar kita tidak melebar kemana-mana, Bang. Enggak, ini Ketika salah melihat- satu ajaran. Bentar dulu. Ini kita mengerti ajaran gerejanya, bukan oknum-oknum yang bercerai. Nah, saya tanya ini sesuai ajaran Yesus nggak? Ada nggak Yesus berkata setelah bercerai kamu boleh nikah lagi? Ada nggak ajaran seperti itu kata Yesus? Ada atau Tidak tidak? ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, ini bertentangan dengan ajaran Yesus ya. Nah, kalau bertentangan Iya, dengan ajaran, yang dipersatukan Allah kan, Bang. ya tidak boleh diceraikan manusia. Tetapi di sini yang bercerai boleh nikah lagi di sini. Setelah bercerai secara hukum tadi katanya. Nah, di mana ayat yang mengatakan bercerai secara hukum lalu boleh nikah lagi kata Yesus? Di mana? Gak ada kan? Oke. Nah, ini ajaran sesat atau benar? Tidak. Astaga. Oke, silakan kamu jawab dulu. Kayak gini, Babang, kayak gini, apa yang menjadi kepunyaan Allah dan apa yang menjadi kepunyaan kaisar, kan kayak gitu, Bang. Itu bicara pajak. Itu bicara pajak. Iya. Jangan kamu kaitkan dengan ini. Ada Tetap hubungannya, Paman. ini bicara pernikahan. Salah lagi. Bentar. Karena tunggu dulu. ini aturan gereja, Bang. Abang tahu pendiri gereja Protestan, Bang. Apakah Iya, Martin Luther yang salah atau kami yang salah? Begitu pertanyaanku begitu. Coba. Martin Luther itu keluar dari gereja Katolik membuat ajaran baru. Dan ajarannya itu kalian ikuti atau si Martin Luthernya pribadinya kalian ikuti? Ajaran Martin Luther atau pribadi Martin Luthernya yang kalian ikuti? Coba, Di para sholat Martin Gracia. Luther mengatakan Ajarannya ya, oke. poligami boleh. Pak Manela Oke, sebentar. ajarannya Martin ya. Luther lebih parah, mengajarkan poligami malahan. Iya, poligami. Nah, Iya, makanya. ajarannya kalian ikuti kan? Nah, ini kan kesalahan ajaran. kami, Dengar. ini kesalahan kami. Dengar, atau dengar. kesalahan Dengar. Jangan kemana-mana. Ini kan ajaran. Ini bicara ajaran. Ini kan bicara ajaran. Ini peraturan semua di sini. Ajaran ini. Nah, ajaran gereja Gemit ini sesat atau benar? Itu aja dulu. Jangan kemana-mana. Tadi kamu Iya, sudah bertentang sesat kan? Harus tegas sesat. Nah, bukan sesat. Tetap begini, Babang. Bukan sesat. ini nggak sesat Begini, ajaran kalau peraturan ini. Peraturan kami ini nggak sesat. mengikuti ajaran-ajaran Martin Luther. Kalau ajaran Martin Luther dianggap sesat, itu Martin Luther yang sesat atau kami yang mengikuti kabar gembira itu sesat? Oke, begini ya. Martin Luther tuh keluar membuat ajaran. Oke, membuat ajarannya. Yang kalian ikuti pribadi Martin Luthernya atau ajaran Martin Luthernya. Contohnya sola gratia, sola scriptura, sola fide. Kan dia buat ajaran kan? Atau kalau Martin Luther Ya. pribadinya kalian ikuti, contoh
Kalau Martin Luther itu mencuri, kalian ikuti dia mencuri, kan begitu. Kalau pribadinya, kalau Martin Luther tukang bohong, kalian juga tukang bohong. Kalau kalian mengikuti pribadi Martin Luther, tapi kan ajaran kan. Kalau Martin Luther berzina dengan wanita ya, kalian ikuti pribadinya ya berzina juga. Tetapi kalian ikuti ajaran kan. Oke, sekarang ini kan ajaran ini, peraturan ini. Sudah tahu pembedanya kan? Ini dibuat oleh pendeta juga. Pendeta ini yang membuat ini. Nah, itu menjadi peraturan gerejanya. Nah, peraturan gereja Gemit ini benar atau salah di sini? Makanya itu Bang, peraturan gereja, Berat, saudara. peraturan negara. Memang kamu bentar jadi begini. Kamu ganti namamu jadi begitulah. Jadi begitulah. Dari tadi kamu gak nyambung dari tadi. Iya. Bukan begitu Bang, bukan begitu. Gini Bang. Enggak. Sekarang gini Maksud tegas saja. Ya sudah. Ini Ya sudah. peraturan ini. Daripada berperang. Peraturan ini enggak. Peraturan ini Coba benar atau salah? lihatkan semua Aja. peraturan dari Paus mempersoalkan kami merayakan lebih dulu. Enggak, Itu aja. biar kamu paham, bukan gini loh. Kamu kalau kalian kita mengkritisi kalian kan itu kenapa kami merayakan Natal? Karena kenapa kami merayakan Natal kan ada tradisi sejarah yang mengatakan Yesus lahir tanggal 25. Makanya kami gereja Katolik itu diwariskan terus. Nah, kalian kan keluar dari gereja Katolik Martin Luther. Seharusnya kalian jangan ikut-ikut lagi karena kalian sudah keluar dari gereja Katolik. Jangan pakai perayaan hari-hari besar agama kami. Jangan ambil Alkitab kami. Kalau mau kita fair. Kalau fair ya, orang yang sudah keluar, contoh begini. Kami enggak Sebentar, begini. Kalau kamu ini ada 5 bersaudara. Ya. 5 bersaudara ini harus dapat harta warisan dari orang tuamu. Lalu kamu membangkang sama orang tuamu. Kamu keluar. Saya tidak mau tinggal di rumah ini. Membangkang. Kamu keluar dari rumah. Setelah kamu keluar, apakah kamu mendapat warisan lagi? Pertanyaan. Apakah harta warisan diberikan kepadamu lagi setelah kamu membangkang orang tuamu lalu keluar? Yang 4 lagi taat kepada orang tuamu. Kamu sendiri keluar. Saya nggak mau tinggal di rumah ini. Saya mau keluar. Kami percaya Tritunggal Bang. Jangan kemana-mana. Kita nggak gini loh. Saya kasih supaya nalarmu jalan. Nah, artinya kalau kamu sudah keluar, apakah kamu dapat harta warisan dari orang tuamu? Apakah kamu mendapat atau tidak? Itu loh, cara berpikir normal dulu. Silakan dijawab. Tetap dapat lah Bang kalau dari adat. Dapat. Kamu udah keluar. Saya nggak mau tinggal di rumah ini. Saya nggak mau. Tetap dapat. Gimana Bang, tetapnya? kalau Gimana cara kamu tetap? Kamu sudah melawan orang tuamu. Gimana caranya tetap itu dapat kan, coba? Itu kan warisan kan dari adat Bang, dari leluhur. Bukan, kamu sudah melawan orang tuamu. Kamu sudah melawan orang tuamu. Kalau kamu sudah melawan orang tuamu. Dengar. Kamu sudah keluar. Karena saya punya hak. Dengar, kamu sudah keluar. Nah, tibalah pembagian harta. Tibalah kamu kan sudah keluar dari rumah. Nah, tigalah pembagian harta ke 4 orang anak. Kamu kan sudah keluar. Kamu dapat nggak? Ketika kamu tidak di dalam rumah itu, kamu dapat nggak? Kalau pembagiannya pakai adat tetap dapat. Pembagian adat. Begini kawan, Kalau pakai saudaraku. agama nggak tahu Dengar, Bang. dengar. Kamu sudah keluar dan kamu memberontak kepada orang tuamu. Dan kamu tidak di rumah lagi. Nah, tibalah orang tua membagikan hartanya kepada anak. Ini kamu ini kamu ini kamu ini. Nah, kamu tidak dulu, kamu di luar. Bagaimana kamu dapat? Apa yang mau disampaikan ayahmu sama kamu? Kamu udah Dia di kan mana-mana. ngasih. Waduh, apa? Begitulah dia Martin Luther, dengar ya, biar paham kamu. Begitulah Martin Luther itu. Ketika dia dulu seorang pastor Katolik, dia keluar, dia kan buat ajaran baru yang tidak
buat ajaran baru yang menyimpang dari ajaran Katolik, dia harus jangan pakai lagi Alkitab itu warisan Katolik. Dia curi dengan paksa. Dia curi dengan paksa. Gereja Katolik sudah menetapkan kanon 73 kitab, lalu dibuangnya. Oke, menjadi Alkitab kalian 66 kitab. Nah, ini pencurian besar-besaran oleh Martin Luther. Seharusnya kalau dia bertentangan dengan gereja Katolik, jangan pakai Alkitabnya, itu sesat kalian Katolik, sesat. Perayaan besarnya jangan pakai, dogma Tritunggalnya jangan pakai. Ya. Jangan dipakai. Kan sudah dinubuatkan perpecahan gereja, Bang. Siapa yang mau bantu? Iya. Dinubuatkan kamu menjadi jahat, mau kamu dinubuatkan. Nah, inilah kamu yang dikatakan Yesus dinubuatkan akan ada guru-guru palsu, mesias palsu, itulah kamu. Itulah yang kamu sudah dinubuatkan tadi. Mesias palsu akan datang, Mesias palsu, guru-guru palsu. Pengajar-pengajar palsu. Mengaku Mesias, Bang. Kami pengikut Yesus. Kami tidak mengaku. Iya, kalian pengajar palsu. Pengajar palsu. Oke. Kalau kami palsu, Bang, tidak salah perkawinan itu. Tidak dikawinkan Allah. Iya. Bisa cerai. Ya buktinya ini kalian cerai nih, hanya berkat saja ini. Kalian bisa cerai kan? Kalian kan tidak pakai sakramen di sini. Terus yang sesama jenis, dinikahi itu ikut Alkitab mana? Justru kalian yang menikahkan. Oke. Justru kalian yang menikahkan sesama jenis. Makanya saya bilang, ketika kalian keluar dari gereja Katolik, itu, nih, saya kasih data. Nah, ini menarik lagi nih. Kamu lompat ke sana. Oke. Kasih gemim dulu, Paman. Gemim kerjasama dengan itu, LGBT itu. Bentar. Ya, nanti biar kita ke sana. Oke. Oke, bentar. Nanti saya ke sana. Oke, nih. Janganlah. Nih. Gereja Protestan. Janganlah, Bang. Ini betul. Kok jangan, ini fakta. Kok jangan. Ini fakta. Nih, gereja Protestan dikatakan betul. Ini fakta. Maksud kan Protestan ini kan banyak denom, Bang. Bentar dulu. Kamu menilai dulu. Kamu yang menilai. Maksudku yang di gereja Abang aja. Abang itu. Di gereja kita nggak ada nikahkan sesama jenis. Bentar. Nggak ada nikahkan. Memberkati ya orangnya diberkati, bukan pernikahan. Bentar. Oh, ini kalian itu memang pernikahan kan pemberkatan, Bang. Kami itu sakramen perkawinan, bukan pemberkatan perkawinan. Kami ada 7 sakramen. Ya, 7 sakramen: sakramen perkawinan, sakramen baptis, sakramen perjamuan kudus, sakramen pengurapan orang sakit. Kita memakai sakramen liturgi. Memakai perkawinan itu memakai liturgi. Artinya kita sudah disatukan Allah. Pernikahan ini Allah yang menyatukan. Sebentar, ini saya kasih. Kamu kenapa Jangan sih? ke situ, Bang. Saya belum nikah, Bang. Jangan sampai saya terbawa emosi ke sana. Ya memang harus kamu emosi karena kan seperti ini. Nah, maksudnya harus saya emosi. belum nikah, buat apa kita bahas pernikahan sesama jenis, Bang? Ini United Church of Christ, ya, Amerika Serikat, gereja arus utama pertama menyetujui pernikahan sesama jenis secara nasional tahun 2005. Evangelical Lutheran Church in Amerika mengizinkan pendeta dan jemaat memberkati pernikahan sesama jenis. The Episcopal itu Church, kan bukan gerejanya Edis, Bang. ini Protestan nih. Aduh, berat. Inilah kalau kamu belum belajar. Paman Nelang, saya perlihatkan aja punyanya PGI. Sudah, Bang, sudah, Tentang Bang persatuan Deo, sudah. Oke. Bang Deo sudah. Boleh diperbesar, Paman. Kita Ya, ke Natal aja, ini kelahiran. mereka. Enggak, biar kamu tahu. Jadi saya tambahkan ya. Ini adalah dari PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI. Ya. Jadi ini langsung dari PDF mereka ya. Oke. Kita lahir dulu baru nikah lah, Bang. Jangan nikah dulu baru lahir. Sekarang kita baca poin 12 dari mereka ya. PGI menghimbau agar gereja-gereja dalam naungan mereka
masyarakat dan negara menerima dan bahkan memperjuangkan hak-hak dan martabat kaum LGBT. Kalau mengenai martabatnya sebagai manusia, semua orang tidak bakalan mengganggu. Tetapi kalau hak-haknya untuk dinikahkan, ini sangat keterlaluan dari PGI. Kemudian kalau ini itu melanggar pada norma aturan negara tentang undang-undang perkawinan, harus laki-laki dan perempuan minimal 16 tahun. Ingat garis bawah, laki-laki dan perempuan, tetapi PGI menghimbau itu hak-hak dari kaum pelangi ini diperjuangkan, termasuk adalah menikahkan mereka, sehingga Sama, Bang. gereja di mana Kita semua kan pengantin Allah. Memperjuangkan hak-haknya loh, hak untuk menikah sesama jenis. Mereka kalau mau haknya untuk menikah sesama jenis, kamu diperjuangkan begitu. perjuangkan, Di PGI itu perjuangkan itu hak-hak itu. mau seperti Sodom dan Gomora. Itu memperjuangkan hak-haknya, berarti untuk menikah sesama jenis itu hak dia kan? Dia berhak dong menikah sesama jenis, berarti diperjuangkan. Kalau martabatnya kami Ya kan, tidak komplain, kan karena tidak dia terjadi sebagai begitu human saja, manusia. Bang. Melewati banyak persoalan itu. Waduh, inilah kalian ini namanya standar ganda. Buktinya Bentar. di gereja berkat. Iya, berkat bukan perkawinan, itu berkat. Itu memberkati, Tidak manusianya memperjuangkan diberkati. hak-hak mereka. Rumah juga diberkati, apalagi manusia harus diberkati. Saya, Bang, Ketika- diberkati, Bang. Iya, Kalau orang lagi muslim pun bisa diberkati. Dengar. Orang muslim pun kalau minta diberkati, diberkati. Yang diberkati itu manusianya, bukan perkawinan. Lihat ini ya. Gereja Protestan Amerika Serikat perbolehkan pernikahan sesama jenis. Ini BBC. Oke. Gemim. Biar kamu Kerja terbuka. sama. Data apa tuh, Bang? Tuh. Banyak sekali data itu yang tidak bisa dipercaya, Bang. Loh. Bisa dipercaya. Saya kasih video. Oke, kasih Gemim dulu, Paman. Gemim dulu, karena dia kan daerah sana. Kasih Gemim. Oke. Gemim. Sudahlah, jangan Nih, bahas Gemim sana, kerja kita sama kembali sama ke topik, LGBT Bang. itu. Sinode Gemim. Nih, Loh, ya, Sinode Anda Gemim. yang lari-lari, Anda yang Nih, lari-lari ya dikasih bukti lah. Nih. Ini. Sudahlah, Bang. Ini dengar. Nih. Lihat ya. Mana nih? Ketua Sinode Gemim, nih lihat. Ketua Sinode Gemim diduga MOU dengan gereja pro LGBT di Amerika Serikat, picu kontra. Ini gimana nih? Ini dia gambarnya. Kalian yang Kan masih menemukan kontroversi, Bang. Masih aneh. kontroversi juga gereja yang mana kan, Bang? Ya, Gemim. Gemim itu Protestan nggak itu Gemim Gemim? Manado. Makanya dia mengikuti Manado. himbauan poin 12-nya PGI. Nih, bentar, lama kali nih, bentar ya. Lama kali. Ini loh, sudah ada kerjasama loh sama Yang atasnya aja, Paman. Coba. Saya GKI loh, Bang. Sebentar dulu, kamu paham nggak yang kita kasih data ini? Kalian gereja Protestan sudah ada kerjasama dengan gereja LGBT. Artinya apa? Hah? Artinya dia mendukung LGBT itu loh. LGBT itu mendukung. Siapa pendetanya, Nggak Bang? marah. Kalau pendeta Soru nggak mungkin lah. Nah, lo kok nggak ekstra suruh? Itu loh. Kalau kalian pergi ke Amerika nanti, nah ada yang hasrat mau yang jadi LGBT, boleh kalian nikah di Amerika sana, di gereja Presbyterian itu. Boleh kan? Itu artinya di Indonesia. Nah, daripada kalian kita terbentuk saling di Indonesia kalian terbentur dengan nanti saya tanya undang-undang pendeta Indonesia. saya, Bang. Bentar dulu, biar kamu. Oke, ini ya. Daripada saling Kalau di Indonesia menyesatkan. nggak bisa dengarkan dulu karena kamu terbentur dengan undang-undang Indonesia. Kalau di luar negeri kalian bisa undang-undang sipilnya menyetujui. Nah, gereja Protestan juga menyetujui. Saya masih tertarik sama perempuan, Bang. Buat apa bahas itu? Aduh, udah dikasih data kok ngeyel ya. Ini saya kasih data ini.
Ini saya kasih data ini. Saya enggak tertarik itu bang sama Lo, sesama tuh, jenis. Ya kesalahan kau yang nggak tertarik. Kau buta dengan kesalahanmu. Kau nggak dikasih data. Kamu Saya nggak- masih bukan- doyan, bukan- saya masih dengar, doyan wanita bang. dengar. Ini saya kasih data videonya. Kau bilang kan tidak ada videonya. Tadi kan sudah beritanya. Sekarang videonya kita kasih. Bukan tidak ada videonya. Nah ini. Biar kamu terbuka. Kan bisa loh. Biar diedit-edit terbuka itu matamu. kalau Ini. di internet. Ini internet. Loh, semua terbuka informasi ya. Informasi semua terbuka. Ini siapa nih? Pendeta. Ini pendeta. Wanita pendeta ya. Ini nengok nih seragamnya. Seragamnya. Ah, salah itu bang, astaga. Ini. Wanita pendeta. Ini pegangan tangan nih. Nengok. Ini loh. Ini yang kalian kesan. Tadi kan beritanya, informasinya. Sekarang buktikan dengan videonya. Nyamar itu bang. Nyamar itu bang, nyamar. Mau Oh, jelek-jelekan nyamar. Protestan itu. Nyamar ya. Oke, yang ini. Sebentar, saya kasih lagi. Yang pakai bahasa Indonesia lah, jangan pakai bahasa Inggris, Ini. kita nggak mengerti. Ini Christian Church. Ini Christian Church ini. Nah, sesama wanita. Oh, salah tuh. Oh, salah Protestan ya, salah ya. Oke. Bukan nikah itu bang, Saya bukan kasih bukti nikah. lagi nih. Ini gereja metodis. Pendetanya transgender. Pronouns are he, him, his. I have the pastor of Ini serving. saya pendeta The privilege of serving as the gereja metodis Broccoli United di Methodist pusat kota Church. Orlando. Nih. Kita loh. Transgender ini dia aturan laki-laki diubah alat kelaminnya jadi wanita operasi, dan inilah dia alat kelaminnya wanita, nanti ini wajahnya laki-laki, suaranya laki-laki. Oke, ini gereja metodis ya. Nah, kita kasih Kan dia nggak datanya. bercambang bang, nggak ada janggutnya bang. Cukup nih. Iya sih. Suaranya aja laki-laki, ini gimana sih? Ini kan dicukur ini. Oke. Namanya tadi siapa, tengok nih namanya. Oke, ya. My name is Rusian Kimberly. Laki-laki atau perempuan nih Kimberly? Kimbe itu maki bang, Kimbe. My pronouns are he, him, his. Kata ganti saya adalah he, him, his. Bisa laki-laki, bisa wanita. He itu laki-laki, his itu Sudah wanita. bang, itu gereja-gereja yang nggak ikut Lutheran itu bang. Nah, ini loh, makanya saya bilang, kalian itu bertobat gereja Protestan. Pamanilang, dia